Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mudah-mudahan pagi ini sehat semuanya dan masih bisa melakukan transaksi trading kita dengan baik, masih bisa menjaga konsisten profit kita dengan baik. Bagi teman-teman pecinta pound sterling USD, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari pound sterling ya setelah sekian lama pound sterling berada di posisi yang cukup jauh ya turunnya dan cukup eh, membuat pound sterling menjadi lebih lebih jauh ke bawah dibanding di bulan-bulan sebelumnya ya. Kalau kita amati, kalau kita lihat dari time frame yang besar dulu ya, kita lihat di time frame besar dulu karena ini juga jelang pergantian candle di time frame monthly, maka kita lihat di time frame monthly dulu ya. Di time frame monthly sama halnya dengan XAU, semuanya eh, momentum seller yang kuat bergerak ke atas, mencoba bergerak ke atas di awal-awal bulan ini, kemudian ditolak dan sekarang momentumnya kuat sekali ke bawah. Dengan kondisi tanggal hari yang sudah jelang ganti candle, maka sangat kecil kemungkinan merah ini akan habis jadi warna hijau. Sehingga yang terjadi seller tetap akan dominan di sana ya. Hanya saja nanti pengurangannya sejauh mana di atas atau bisa menambah lagi ke bawah. Kita nanti amati di candle yang lebih dekat ya, di time frame yang lebih dekat. Dari beberapa tahun terakhir ya, ini mendekati puncak terendahnya atau harga terendahnya, mendekati harga terendahnya. Ya, mendekati di 1 November 2019 di mana harga mencapai 1.14106. Ya, ada pergerakan, ada space kira-kira sekitar 2.500-an. Apakah satu hari itu bisa 2.500? Sangat bisa sekali ya. Bahkan apakah satu hari ini akan bisa ya. Kalau kita range harian, kalau kita lihat dari range harian, satu hari di pound sterling ini ya kalau cuma 2000 masih bisa, cuma agak berat ya. Kemarin rata-rata sekitar 1.500 1.600 rata-rata sekian. Sehingga untuk mencapai titik terendahnya ini masih cukup berat ya. Masih cukup berat ya. Kemungkinan itu ada tapi kecil. Kita akan coba bandingkan dengan time frame weekly dulu. Intinya di time frame besar ini seller masih cukup kuat. Ya, masih cukup kuat untuk bergerak lanjut turun lagi. Sekarang kita mundur satu langkah ya untuk ke time frame weekly ya. Di time frame mingguannya sama, jadi seller juga masih kuat, tidak ada tanda-tanda market itu berbalik. Hanya ada pengurangan power ya, ada pengurangan momentum saja. Sementara level psikologis masih cukup terbuka di sana ya, bergerak turun masih terbuka. Sehingga nanti kalau sudah mendekati ini berpotensi akan memantul ya, akan memantul. Nah, untuk mendekati sekian, untuk mendekati 1.14106 ini tentu juga nanti kita uji dulu ya. Apakah satu minggu itu mampu bergerak sekian ya? Kalau kita lihat dari minggu sebelumnya, ini bergeraknya hanya sekian. Tetapi di minggu sebelumnya, minggu lagi, 2 minggu sebelumnya, ini kalau masih cukup jauh ya. Tetapi ketika kita menggunakan di minggu sebelumnya, ini cukup panjang ya. Cukup panjang dan
potensi untuk menyentuh level psikologinya masih terbuka. Jadi masih terbuka untuk menyentuh di sana. Sehingga nanti kalau sudah menyentuh, kemudian di minggu berikutnya bergerak ke atas, maka sangat luar biasa bagus sekali untuk kita memanfaatkan peluang untuk swing trading. Ya, ini kita menggunakan time frame besar, membaca secara umum dulu ya. Kita turunkan satu lagi ke time frame daily ya. Di time frame daily juga sama, tidak ada petunjuk market ini akan berbalik ke atas ya. Di candle-candle terakhir menunjukkan seller masih cukup kuat meskipun ada penolakan di sana. Meskipun ada 2 kali penolakan. Penolakan pertama kalau kita lihat dari sumbu yang panjang. Penolakan kedua dari sumbu yang pendek. Tetapi tidak bisa break dari level psikologisnya hari sebelumnya. Dia hanya mencoba menekan, kemudian ternyata gagal dan sejajar dengan level psikologis di hari sebelumnya. Sehingga nanti bisa jadi nanti ada benturan dulu ya. Bisa jadi di area ini terhenti. Kemudian bergerak mulai naik mendekati levelnya. Ya, satu hari kita amati pergerakan paling panjang ya di sini, kira-kira di sini. Sehingga kalau bergerak naik ya nanti akan mendekati levelnya di sini. Nah, akan mendekati levelnya di sini. Kalau bergerak turun ya sama, kalau bergerak turun mendekati tadi yang 1.1414106 mendekati itu belum tentu sama persis jajar tapi mendekati. Oke, ini di time frame daily ya. Baru kita lihat di time frame yang paling dekat ya, kita lihat di time frame paling dekatnya yang lebih terlihat di sana. Nah, di time frame H1 kita lihat di situ mulai ada geliat bullishnya mulai muncul ya. Walaupun ini juga nanti kita harus uji apakah nanti akan kuat bergeraknya atau hanya koreksi ya. Kita nanti lihat di level-level pentingnya. Pertama kita coba untuk lihat yang terdekat dulu ya. Kita lihat yang terdekat dulu minimal untuk menguji kemampuan. Kita lihat tengah-tengahnya dulu di sini. Ada tengah-tengahnya, ada koreksi dan ada level di sini. Kita jadikan satu saja. Ini levelnya. Jadi kita uji di level ini apakah nanti mampu lewat atau tidak ya. Kalau mampu lewat kita bisa manfaatkan peluang buy-nya. Kalau mampu melewati kita bisa memanfaatkan peluang buy-nya atau kita bahkan bisa menempatkan buy stop-nya di candle sebelumnya atau di maksudnya bukan di candle sebelumnya, di bawah dari retrace ini ya. Tentu targetnya cukup kecil kalau kita mengambil di sana. Ya, targetnya cukup kecil. Untuk target di pound sterling satu transaksi 100 sampai 200 juga sebenarnya lebih dari cukup untuk satu kali transaksi di pagi hari. Namun demikian karena ini cukup berdekatan ya, kita tidak mau beresiko. Kita tidak mau mengambil resiko. Kita akan memanfaatkan peluang buy setelah dia melewati ya, setelah melewati levelnya, sehingga kita bisa pasang buy stop di sana di 1.17030 ya. Ini kita bisa menempatkan buy stopnya. Targetnya nanti bisa di ini di level di sini atau bahkan di puncaknya di sini. Kalau di level pertama target kita sekitar 200-an ya. Yang kedua sekitar 400. Yang terpenting jangan terlalu tinggi karena ini berpotensi nanti memantul lagi di area ini. Termasuk di area ini ya, termasuk di 1.17221 ini juga berpotensi memantul lagi. Sehingga harus hati-hati
di area itu untuk kita segera exit. Kemudian di puncaknya ini kita juga bisa manfaatkan nanti untuk memanfaatkan untuk sell limitnya. Ya. Sell limit di 1.1744. Ya, 1.17444. Kenapa tidak mengambil sekalian yang di sumbunya ya? Kita ambil yang lebih di bawah dengan tetap memperhatikan kondisi range hariannya ya. Range yang kemarin ini berada di angka sekian ya. Oke, kemudian kita coba tarik ke atas ya. Walaupun ada peluang masih ke atas ya, kita manfaatkan koreksi. Ini bukan reversalnya, kita manfaatkan koreksinya. Reversal bisa nanti berada di levelnya di atasnya lagi ya. Bisa jadi di area ini ya, nanti reversalnya. Sehingga kita juga boleh memanfaatkan di sini untuk limitnya. Sell limit di 1.17890. Boleh saja kita nanti mengambil peluang pembalikannya di sini. Kemudian dari sisi yang bawah ya, di sisi bawah kita bisa ambil di bawah levelnya di sini ya. Ya, kita ambil sell stopnya di sini. Sell stop di 1.16418 ya. Targetnya nanti paling deket di ujung sumbunya ya, sekitar 200-an ya, paling deket targetkan di sini. Kemudian di sisi bawah adakah di sana nanti level lagi ya? Kita lihat cukup jauh ternyata ya, cukup jauh dengan levelnya. Sehingga kita bisa tempatkan dinaikkan dulu ya. Saya naikkan dulu untuk melihat sisi sebelah kiri apakah ada level yang cukup dekat di sana. Oh, jauh sekali ya. Sangat jauh sekali. Oke, kalau jauh sekali ya kita nanti gunakan yang paling gampang, paling dekat. Kita gunakan target kita misalnya sell ini kita targetkan di 200 atau 200 sampai 400 ya, silakan ya. Kemudian untuk mengukur kemampuan pergerakan ya kita menggunakan range yang sebelumnya, meskipun saya yakin tidak sampai di pergerakan setinggi yang hari kemarin ya. Bisa jadi hanya seperti range-nya 2 hari yang lalu ya, tapi kita ambil yang lebih besarnya. Kita amati, kita lihat nanti kalau bergerak turun ya kira-kira bisa mendekati area ini ya, di 1.15364 ya, kita ambil yang dekat saja dulu sehingga kita bisa manfaatkan dengan buy limit di 1.15364. Ini tentu nanti pengambilan kita ambil dari high yang sekarang, karena sekarang masih jalan, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dasar. Tunggu ini selesai dulu, nanti yang paling tinggi mana. Karena bisa jadi nanti dia yang lain bergerak naik, sehingga nanti mengukurnya dari yang tertinggi. Bisa jadi nanti kalau naik ke atas, maka buy limitnya juga kita geser. Kita sesuaikan dengan high dan low yang terdekatnya dulu. Ya, ini kira-kira yang nanti bisa kita perhatikan di pound sterling ya. Ada area-area penting yang harus kita juga perhatikan. Di sisi atas ada area retracement, kemudian ada level resistennya,
Kemudian di sisi bawah kita bisa manfaatkan sell stopnya di awal dengan target kira-kira ya di level sumbunya ya di 1.1620 sekian. Karena dari time frame besar tadi semua mengarahkan ke bawah, nanti tentu kalau sudah sell tersentuh, maka perhatikan di candle terakhirnya, candle terakhirnya, adakah informasi penting yang bisa kita dapatkan di sana. Kalau kita dapatkan informasi pentingnya, apakah di situ nanti ada penolakan, apakah di situ nanti ada loss momentum, apakah ada pergantian warna dan sebagainya, trennya seperti apa, levelnya bagaimana, semuanya kita perhatikan sehingga membentuk satu konstruksi yang utuh untuk kita mengambil satu keputusan ya, apakah ini akan bergerak naik dan kita mengambil posisi buy atau sebaliknya kita menunggu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang masih galau, belum ada rencana khususnya di pound sterling US dollar. Ya, bagi teman-teman yang sudah punya rencana sendiri, maka belajarlah untuk konsisten dan disiplin menggunakan sistem trading masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.